Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Tentunya saya doakan semoga keadaan teman-teman semua, terutama yang menonton video channel YouTube saya kali ini, selalu diberikan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, tetap konsisten, tetap bersyukur kepada Allah, karena ada banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga khususnya untuk saya pribadi sampai saat ini selalu diberikan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sesuatu yang harus kita syukuri, karena tidak ada yang paling berharga kecuali kesehatan, ya. Begitu, kesehatan itu sangat utama. Maka dari itu tetap selalu konsisten kepada Allah untuk bersyukur kepada Allah. Oke teman-teman semuanya, beginilah situasi saya saat ini setelah beberapa bulan tidak mengupload video di channel YouTube saya. Sekarang saya sudah mulai buat video lagi buat channel YouTube saya, agar teman-teman yang ada di Indonesia melihat keadaan saya di Amerika seperti saat ini, ya. Jadi teman-teman semua, khususnya teman saya yang ada di Indonesia, bisa tahu untuk situasi dan keadaan saya sekarang di Amerika seperti ini. Dan juga kedua orang tua saya, adik-adik saya, dan keluarga saya yang ada di kota Jambi di Indonesia bisa tahu melalui video YouTube yang saya upload di channel YouTube saya ini. Maka dari itu, saya pribadi sangat mengharapkan support dari teman-teman semua yang ada di Indonesia untuk terutama subscribe channel YouTube saya, tonton videonya, like, comment, and share. Jika ada sesuatu atau hal yang ingin teman-teman tanyakan, silakan komen di bawah. Nanti sesempat mungkin kalau saya sedang libur kerja atau saya sedang istirahat kerja, saya balas komentar dari teman-teman semua. Begitu. Oke teman-teman semuanya, saya ingin menginformasikan bahwa nantinya channel YouTube saya ini akan membahas mengenai suasana kerja dan tinggal di Amerika. Itu yang pastinya. Sudah itu nanti akan membahas mengenai enaknya tinggal dan kerja di Amerika. Lalu nanti ada juga tidak enaknya tinggal di Amerika. Tentunya pasti ada tidak enaknya, ya, karena nggak semuanya enak di Amerika. Jujur saya pribadi merasakan setelah 5 bulan kerja dan tinggal di Amerika, saya merasakan semuanya realnya Amerika itu bagaimana, ya, seperti itu. Tapi saya pribadi merasakan bahwa ada banyak sekali enaknya tinggal dan kerja di Amerika. Bahkan saya betah di Amerika. Saya juga belum tahu kapan saya akan pulang ke Indonesia. Saya belum tahu. Oke teman-teman semuanya, dan tentunya juga hal-hal apa saja sih yang perlu diperhatikan tinggal dan kerja di Amerika, dan yang harus kita ketahui seperti itu. Maka dari itu ikuti terus channel YouTube saya, tonton videonya. Saya mohon sekali dukungan dari teman-teman semuanya untuk channel YouTube saya ini. Oke teman-teman semuanya, ada baiknya pertama-tama saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Agar apa? Agar teman-teman yang menemukan channel YouTube saya ini di beranda YouTube teman-teman, yang baru pertama melihat channel YouTube saya ini, bisa tahu tentang saya, informasi mengenai saya. Maka dari itu saya akan menceritakan kepribadian saya. Perkenalkan, nama saya Heri Susanto. Saya berasal dari kota Jambi. Saya lahir di kota Jambi. Sejak saya kecil sampai saya umur 18 tahun, saya di kota Jambi bersama kedua orang tua saya dan adik-adik saya. Singkat cerita, setelah 18 tahun, saya merantau ke Jakarta karena pada saat itu di kota Jambi upah umumnya masih sangat kecil sekali.
Sedangkan di Jakarta pada saat itu sudah lumayan besar. Setelah saya sampai di Jakarta, alhamdulillah di Jakarta saya baru 3 hari sudah mendapatkan pekerjaan, sesuatu yang sangat saya syukuri pada saat itu. Saya juga bersyukur sekali karena waktu itu di Jakarta saya dibantu oleh teman saya yang dari kota Jambi. Di Jakarta saya bekerja di perusahaan outsourcing. Saya sangat bersyukur sekali. Saya masih ingat pada saat itu saya di Jakarta Barat ya, pertama kali 3 tahun bekerja di sana. Saya sangat senang sekali karena di tempat kerja semua teman-teman baik sekali kepada saya, dan tentunya selama 3 tahun itu saya berhasil mengumpulkan uang. Singkat cerita, setelah 3 tahun di Jakarta Barat, saya pindah ke Jakarta Selatan selama 2 tahun. Dan selama 2 tahun di Jakarta Selatan, saya masih bekerja di perusahaan outsourcing juga. Jakarta Selatan, saya juga sangat senang sekali. Meskipun saya masih bekerja di perusahaan outsourcing, tapi suasana kerja di Jakarta Selatan itu selama 2 tahun, saya mendapatkan teman-teman yang sangat baik sekali. Teman yang benar-benar baik kepada saya. Yang menonton channel YouTube saya ini, teman saya yang di Jakarta Selatan, terima kasih sekali sudah subscribe channel YouTube saya. Jadi singkat cerita, setelah 5 tahun di Jakarta Barat, 3 tahun, dan di Jakarta Selatan 2 tahun. 1 tahun itu saya bekerja di kota Karawang. Kalau teman-teman tahu, di kota Karawang di Jawa Barat. Di sana saya bekerja 1 tahun saja, tetap di perusahaan outsourcing juga. Saya sangat bersyukur sekali, alhamdulillah, di kota Karawang, alhamdulillah bisa ngumpulin uang. Setelah 6 tahun di Jakarta 5 tahun dan di kota Karawang 1 tahun. Selama 6 tahun, alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali, sesuatu yang sangat saya syukuri karena selama 6 tahun saya bekerja itu saya bisa mengumpulkan uang. Jadi selama 6 tahun saya bekerja di perusahaan outsourcing, dan di awal 2023 saya pun termotivasi oleh teman saya yang sudah bekerja di Amerika juga. Saya mendapatkan informasi dari teman saya bahwasanya teman saya sudah berangkat ke Amerika dan teman saya sudah bekerja di Amerika. Dari situ saya mulai termotivasi, saya terus update menanyakan info-info mengenai teman saya yang sudah di Amerika. Dan alhamdulillah teman saya yang sudah di Amerika itu mau berbagi info kepada saya, itu sesuatu juga yang sangat saya syukuri ya. Jadi singkat cerita, di awal 2023 itu, tepatnya di bulan Januari, saya pun memutuskan untuk membuat paspor. Pertama kali untuk proses awal saya itu bisa kerja di Amerika, saya membuat paspor. Setelah paspor saya jadi, saya pun mengapply visa di kedutaan Amerika yang ada di Gambir, Jakarta Selatan ya kalau nggak salah ya. Saya mengapply visa di kedutaan Amerika di Jakarta Selatan. Saya termasuk orang yang beruntung ya, karena officer di kedutaan Amerika yang ada di Jakarta Selatan itu meng-approve visa saya. Dari situ saya sangat bersyukur sekali, dan itu adalah proses langkah kedua saya untuk bisa kerja di Amerika. Setelah saya mendapatkan visa, saya masih menunggu beberapa bulan. Jadi saya pun mengumpulkan modal lagi selama 3 bulan setelah saya mendapatkan visa. Tepatnya setelah 1 bulan saya mendapatkan visa, saya pun membeli tiket pesawat. Karena kalau saya dekat-dekat untuk keberangkatan baru saya beli tiket pesawat, pastinya tiket pesawat akan naik harganya.
Makanya saya belinya lebih awal, dan saya pun sangat senang sekali dapat tiket yang murah ya ke Amerika. Saya dapat Qatar Airways, memang airline yang murah untuk rute dari Jakarta ke New York, JFK. Jadi saya berangkatnya itu, saya masih ingat sekali, saya berangkatnya di tanggal 30 April ya, tanggal 30 April. Setelah mendekatin keberangkatan saya ke Amerika, sedikit merenung, saya berdoa, ya Allah, semoga nanti tibanya saya di Amerika, semua urusan diperlancar. Jadi singkat cerita, sebelum keberangkatan saya ke Amerika, saya pun berpamitan kepada rekan-rekan saya, rekan kerja saya di kota Karawang. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena kalian selama bekerja sama saya sangat baik sekali. Banyak membantu saya ketika saya sakit, waktu itu di Karawang, kalian membantu saya. Jadi singkat ceritanya lagi, tibalah 1 minggu sebelum keberangkatan, saya pun berangkat dari kota Karawang menuju Jakarta. 1 minggu sebelum keberangkatan, saya mempersiapkan semuanya, perlengkapan-perlengkapan yang harus dipersiapkan untuk keberangkatan ke Amerika. Jadi tibalah 1 hari sebelum saya berangkat ke Amerika, saya pun menginap di hotel dekat Bandara Soekarno ya. Saya nginap di sana supaya nanti saya pada saat jam keberangkatan saya tidak telat ya masuk dalam pesawat. Jadi waktu itu saya ingat sekali, saya berangkat bersama teman saya yang dari Boyolali, namanya Bapak Aris. Teman saya berangkat dari Jakarta, Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara New York, JFK. Saya pun sangat senang sekali karena saya ada teman gitu. Saya berangkat dari Jakarta menuju New Yorknya itu nggak sendiri ya, jadi ada teman gitu. Saya sangat senang sekali. Tibalah di pagi hari, saya ingat sekali pesawat saya take off itu jam 10 pagi. Jadi jam 7 pagi saya sudah boarding pass. Saya menuju boarding pass tempat airline Qatar Airways. Saya menuju ke sana. Akhirnya boarding pass lancar, semua aman-aman saja, dan menujulah ke imigrasi. Imigrasi sesuatu yang saya sangat takuti ya. Tapi sebenarnya kalau kita fokus terkait hal-hal yang perlu diperhatikan, itu nantinya nggak akan jadi masalah ya, seperti itu. Sebelum saya melewati imigrasi, saya kembali berdoa, ya Allah, di imigrasi ini semoga Engkau memperlancarkan untuk melewati imigrasi ini, dan majulah saya berhadapan langsung bersama petugas imigrasi Indonesia. Akhirnya semua pertanyaan-pertanyaan saya jawab sesuai dengan tujuan saya ke Amerika. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali, ya Allah, petugas imigrasi meloloskan saya, dan teman saya juga satunya juga lolos. Saya pun berjalan menuju gate untuk masuk ke dalam pesawat Qatar Airways. Masuk pesawat, saya kembali merenung, ya Allah, kedua orang tua saya dan adik-adik saya di kota Jambi. Sekarang saya sudah masuk ke dalam pesawat. Saya nggak tahu kapan saya akan balik ke Indonesia. Tentunya saya sangat memohon doa kepada Engkau, ya Allah. Semoga Engkau selalu memberikan kesehatan kepada kedua orang tuaku dan adik-adikku. Saya sangat sayang kepada mereka. Ketika pesawat mau berangkat, mau take off, saya berdoa semoga perjalanan berjalan dengan lancar, tanpa kendala, tanpa hambatan, suatu kendala apapun. Akhirnya pesawat take off, dan saya cuma bisa melihat Bandara Soekarno-Hatta
Saya melihat dari atas, ya Allah, saya sudah meninggalkan Indonesia. Saya nggak tahu kapan saya akan pulang. Semoga tujuan saya ke Amerika bisa tercapai dan tidak ada kendala nantinya pada saat di imigrasi JFK New York. Jadi saya masih ingat sekali pada saat itu total perjalanan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta Jakarta menuju Bandara New York JFK, totalnya itu 24 jam dan transitnya itu 2 jam di Doha, Qatar. Keberangkatan pertama saya itu dari Bandara Jakarta Soekarno-Hatta menuju Bandara Hamad Doha, Qatar. Itu menempuh perjalanan selama 8 jam di udara. Dan selama 8 jam itu saya cuma bisa tidur di pesawat karena suntuk sekali ya. Selama 8 jam di udara ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu, cuman bisa ke toilet sama ngeliatin layar di kursi yang disediakan oleh pesawat. Itu ada layar yang kita bisa lihat film, cuman bisa nonton sama ke toilet, cuman itu saja sih, nggak ada yang lain. Jadi selama 8 jam menempuh perjalanan dari Bandara Jakarta menuju Bandara Doha, Qatar. Akhirnya sampailah saya di Bandara Hamad Doha, Qatar. Landing, alhamdulillah mulus, nggak ada kendala, mulus sekali ya landingnya. Jadi setelah mendarat di Doha, Qatar, saya transit selama 2 jam. Saya pertama keluar dari pesawat itu, saya sangat terharu sekali ya. Ternyata Bandara Doha, Qatar itu memang bagus banget. Saya ngelihat semua dari area-area di terminal Bandara Doha, Qatar sangat bagus sekali. Jadi selama 2 jam itu ya tentunya sholat. Setelah sholat persiapan lagi untuk melewatin pertanyaan yang ada di Doha, Qatar. Pertanyaannya sangat singkat sekali dan akhirnya saya dan teman saya pun lolos dan menuju untuk keberangkatan dari Bandara Hamad Doha, Qatar ke New York JFK. Dan itu pun berganti pesawat ya. Jadi pesawat yang dari Bandara Jakarta menuju Doha itu beda lagi pesawatnya, berangkat dari Doha, Qatar menuju JFK New York ya. Pesawatnya cukup besar dan masuklah ke pesawat lagi terbang menuju New York JFK dan waktunya itu menempuh selama 14 jam ya. 14 jam. Teman-teman bayangin aja di pesawat dari Doha, Qatar menuju JFK New York selama 14 jam. Gak bisa ngapa-ngapain waktu itu, cuman bisa nonton film di layar kursi sama ke toilet. Ya itu aja sih, nggak ada yang lain. Ya suntuknya itu benar-benar suntuk ya. Jadi total di udara itu selama 22 jam. Akhirnya selama 14 jam menempuh sampai juga di Bandara New York, mendarat dengan mulus. Mendaratnya itu saya ingat sekali pada saat itu malam, jam 11 malam, mendarat di JFK New York. Dan saat itu benar-benar ketika keluar dari pesawat saya berasa mimpi ya. Saya berasa mimpi menghirup udara di Amerika, beda sekali seperti udara di Indonesia. Ya Allah, saya bisa sampai di Amerika rasanya masih mimpi sekali. Masih benar-benar nggak percaya pada saat itu. Tapi singkat cerita, saya dan teman saya langsung keluar dari Terminal 8 pada saat itu, saya ingat sekali. Terminal 8 saya keluar dan kebetulan memang saya sudah janjian waktu masih di Indonesia, janjian dengan teman saya nanti ketika saya sudah sampai di JFK New York minta tolong dijemput. Dan saya pun dijemput oleh supirnya teman saya menuju New Jersey. Dari Bandara JFK New York perjalanan hanya 30 menit saja naik mobil.
Di sekeliling saya memperhatikan, ya Allah, saya benar sampai di Amerika, masih kurang percaya aja, ya Allah. Saya lihat dan semua pemandangan sudah berbeda sekali sama di Indonesia. Benar-benar mimpi. Ini awalnya saya cuma melihat di konten-konten YouTube teman saya, dan akhirnya saya memang benar-benar sudah sampai di sini. Sangat terharu sekali, sangat senang sekali, sangat bersyukur sekali. Jadi kelanjutannya perjalanan 30 menit dari Bandara JFK New York menuju New Jersey. Itu tujuannya ke penginapan di tempat teman saya. Dan saya sangat bersyukur sekali. Saya cuman punya waktu 1 hari istirahat waktu itu di New Jersey. Besoknya saya sudah bekerja di restoran Japanese food, restoran makanan Jepang sama Cina. Saya sangat senang sekali. Ya Allah, akhirnya saya bisa langsung bekerja juga. Rasanya gimana ya? Saya rasanya, ya Allah, terima kasih sekali. Dari di Indonesia sampai tiba di Amerika, Engkau selalu melancarkan urusanku, ya Allah. Itulah yang benar-benar saya rasakan. Baru 1 hari loh di Amerika, langsung kerja besoknya di restoran tempat teman bekerja juga. Bosnya orang Korea kebetulan ya. Jadi bekerjalah saya di restoran masakan Cina Jepang itu. Posisi restorannya di New Jersey ya. Saya sangat senang sekali, pengalaman pertama bekerja di restoran. Sebelumnya nggak pernah kerja restoran di Indonesia. Sangat senang sekali. Kerja di kitchen, ya alhamdulillah, pekerjaan baru. Ya intinya saya tekunin aja. Dan berjalan selama 28 hari saja di restoran di New Jersey itu, restoran Jepang Cina. Akhirnya saya merasa tidak cocok ya di restoran itu. Saya merasa tidak cocok karena mungkin untuk masih belum cocok aja sama saya. Saya akhirnya cari pekerjaan baru. Alhamdulillah dalam waktu 2 hari saya dapat pekerjaan baru di state Atlanta, Georgia. Lumayan jauh posisi saya dari New Jersey menuju Atlanta, Georgia. Saya kembali naik pesawat lagi dari Bandara JFK New York menuju Bandara Atlanta, kota Atlanta, state Georgia, Amerika. Dan perjalanan naik pesawat saya tempuh 2 jam ya. Cukup jauh itu kalau perbandingan di Indonesia seperti dari Jakarta menuju Aceh ya. Naik pesawat lumayan jauh juga. Dan juga saya baru tahu ternyata Amerika itu luas sekali ya. Mungkin beberapa kali lipat luasnya sama Indonesia kalau dibanding dengan Indonesia. Ya singkat cerita, menuju dari Bandara New York ke Bandara Atlanta. Dan di Bandara Atlanta memang sudah ada teman saya juga yang menjemput untuk ke restoran yang baru. Setelah sampainya di sana, saya juga selalu berdoa lagi, ya Allah semoga diperlancar semua urusan. Pindah kerja baru 1 bulan, tinggal di Amerika. Dan akhirnya teman nungguin di luar, ngejemput, dibawa ke penginapan. Kebetulan untuk restoran baru itu punya penginapan ya, bosnya punya penginapan. Dibawalah, dikenalin saya ke bosnya. Setelah ngobrol-ngobrol sama bosnya, oh iya kamu besok langsung kerja ya. Langsung kerja lagi besoknya. Sangat terharu sekali. Alhamdulillah semua diperlancar, cepat sekali rasanya. Dapat kerja, besoknya langsung kerja. Jadi setelah di Atlanta, Georgia ini, dan akhirnya saya mendapatkan pekerjaan yang saya itu benar-benar betah. Alhamdulillah, kerja nyaman, tanpa kendala. Dan saya sangat senang sekali karena di restoran yang tempat saya kerja ini, yang kedua, gajiannya itu setiap 1 minggu sekali ya.
itu memakai cek. Kalau di Amerika ada juga yang memakai cek, jadi si bosnya itu nggak ngasih tunai ya, tapi ngasihnya cek. Gajiannya 1 minggu sekali, rasanya juga sudah betah, alhamdulillah, bersyukur. Dan sekarang disinilah saya di Atlanta, Georgia, kota Atlanta, state Georgia, Amerika. Ya memang tempatnya nggak sebagus seperti di New Jersey atau New York ya. Kalau di New York kan itu, apalagi di Times Square, di area-area New York City itu kan tempatnya memang betul-betul elit ya, gedung-gedung pencakar langit semua. Tapi kalau di sini tuh ya seperti ini, gedungnya ya nggak terlalu tinggi-tinggi, enggak ya seperti ini, masih ada kelihatan kayak perkampungan gitu kan. Tapi saya sangat senang sekali ya, yang penting sehat-sehat aja ya. Ya saya juga mohon doa kepada kedua orang tua, adik-adik, doakan selalu abangmu di Amerika, semoga sehat. Beginilah situasinya. Oke teman-teman semuanya, perlu saya sampaikan juga. Jadi saya buat video saya ini pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 jam 12.30 pagi ya. Oke teman-teman semuanya, saya coba kasih lihat ya
suasana tempat saya ambil video, tentunya tempat area penginapan saya. Jadi beginilah. Ini ada seperti ini kayaknya gereja deh, ya gereja. Sekarang masih panas ya suhunya. Tapi semalam dingin ya, 12 derajat. Tengah malam itu bisa sampai 8 derajat. Tapi kalau siang, sore itu paling 24-25 derajat lah. Tapi ini sebentar lagi mau masuk musim dingin ya. Inilah situasinya. Ini seperti ada perempatan begitu. Masih ada suasana perkampungannya gitu, guys. Oke, teman-teman, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sudah subscribe channel YouTube saya, dan yang belum subscribe, saya mohon untuk dukungan subscribe-nya, tonton videonya, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Barangkali video saya ini bisa menjadi motivasi buat teman kalian, dan kalian tentunya. Kembali lagi saya akan coba menjelaskan bagaimana sih enaknya kerja dan tinggal di Amerika. Lalu apa saja sih tidak enaknya tinggal dan kerja di Amerika? Untuk enaknya ya, enaknya itu yang pertama, kerja di Amerika itu gajinya besar, guys. Serius, gajinya besar banget. Menurut info yang saya dapatkan dari teman-teman saya juga yang sudah bekerja di Amerika, sama seperti saya, minimal untuk gaji di Amerika itu start dari 40 juta sampai dengan 60 juta, bahkan ada yang 70 juta ya guys ya. Jadi kalau untuk saya pribadi, mohon maaf ya, bukannya saya ingin pamer atau bagaimana, tapi untuk saya pribadi, saya sangat senang sekali. Saya bekerja di restoran di Atlanta, Georgia. Saya posisinya di kitchen, bekerja di kitchen. Saya kebetulan masih kitchen helper ya, masih belum jadi chef, belum. Saya masih membantu di kitchen. Itu per minggu saya bisa dapat $650. $650 itu sekitar 10 jutaan lebih ya, 10 jutaan lebih. Jadi jika satu bulan saya dapatnya itu bersihnya 2.850 ya. $2.850 itu kalau di kurs rupiah sekarang itu nilai tukarnya 15.600 sekian per dolarnya. Berarti 2.850 itu sekitar 43 juta ya, 43 juta sekian lah, seperti itu kisaran. Nah, jadi segitulah pendapatan saya, dan dibayarnya itu per minggu ya, pakai cek per minggu. Jadi yang kita terima itu cek, nanti setelah dapat cek itu bisa dicairkan lewat deposit cek yang di online banking, bisa menggunakan online banking kalau sudah punya rekening bank di Amerika ya, begitu. Kebetulan saya juga sudah punya Bank of America rekening. Nah, jadi gitu guys. Itu termasuk enaknya tinggal dan kerja di Amerika ya. Dan yang kedua itu, di Amerika itu meskipun dikatakan negara bebas, tapi ya saya merasakan aman-aman saja sih, nggak ada masalah atau ricuh atau rusuh bagaimana gitu. Ya justru saya merasakan lebih aman di Amerika guys. Dan yang enaknya orang-orang Amerika itu
saya merasakan hampir 70% itu ramah dan baik-baik guys. Itu yang saya rasakan. Lalu apa saja sih enaknya tinggal di Amerika? Nah, tentunya suasananya indah sekali ya. Itu yang bikin sampai sekarang sudah berjalan 5 bulan rasanya saya itu betah banget guys. Di Amerika itu enak banget, serius. Saya rasakan aman, tentram, suasananya indah. Ya kapan saja kalau saya mau ke New York ya saya bisa gitu guys. Tinggal pesen tiket pesawat dari Atlanta, Georgia menuju JFK New York. Ya saya bisa nikmatin suasana di New York City gitu kan, di New York City. Nah, jadi di Amerika tuh ya kalau mau perkampungan juga ada begitu kan. Tapi kalau mau yang tempat elit-elit juga ada gitu. Jadi di Amerika tuh sebenarnya lengkap guys gitu. Tapi saya perlu perjelaskan ya. Jadi untuk yang pertama tadi kan enaknya tinggal di Amerika itu yang pertama gajinya besar begitu kan. Gajinya besar. Contohnya sama seperti saya per bulan bisa dapat 43 juta. Jumlah USD-nya itu 2.850 ya yang saya terima. Nah, jadi beberapa bulan yang lalu itu ada teman saya di Indonesia yang menanyakan, Mas Heri, itu gajinya gede ya Mas ya? 2.843 jutaan, senang dong Mas, gitu. Ya Alhamdulillah, tapi teman saya ini bertanya lagi, Mas, tapi kalau gaji segitu, terus biaya hidupnya juga mahal di sana kan Mas? Biaya sewa, biaya makan, sekali makan aja habis sekitar 300.000. Jadi 2 kali makan sudah 600.000, belum transportasi, belum untuk biaya penginapan saja 1 bulan bisa 10 juta per orang begitu kan. Nah, jadi kalau dihitung-hitung dengan pengeluaran ya sama aja dong gitu Mas Heri gitu. Tapi saya menjawab begini, jadi begini guys, bekerja di restoran di Amerika itu boleh saya katakan dari semua teman-teman saya yang kerja di Amerika itu untuk biaya penginapan ditanggung sama pemilik restoran begitu. Katakanlah misalkan contohnya si bos restoran sudah menyediakan tempat tinggal untuk yang mau kerja gitu. Nah, dan juga biasanya si bos yang punya restoran itu dia itu menyediain gitu untuk transportasi. Katakanlah misalkan kalau tempat nginapnya itu jauh dari restoran, berarti si bosnya nyediain untuk transportasi begitu. Nah, dan kalau makan, makan itu ya ditanggung sama restoran. Kita kan ngebuat makanan ya. Kita buat makanan, kerja di restoran yang buat makanan, ya tentunya ya kita dapat makanan. Sama halnya seperti saya itu bekerja di restoran di Atlanta, Georgia. Saya bekerja di restoran, ya gaji yang saya dapat itu sudah bersih gitu kan. Gaji yang saya dapat sudah bersih, 2.850 itu langsung masuk ke rekening saya cairkan semua setiap minggunya. Dan pengeluaran saya itu bahkan lebih kecil di sini guys daripada di Indonesia begitu. Gaji saya di Indonesia waktu itu di perusahaan outsourcing saya terimanya 6 juta ya, lalu saya buat pakai biaya hidup sudah 1.500.000 ya. Mungkin buat biaya-biaya lainnya lagi lebih besar pengeluaran di Indonesia saya rasa daripada di Amerika begitu. Saya merasakan sekarang ini bahkan di Amerika itu sekarang saya pengeluarannya paling untuk bayar langganan kartu telepon Amerika yang sebulannya itu saya hanya bayar $15 gitu. Nah, sebulan saya hanya bayar $15 dan itu saya pakai provider TracFone yang
yang murah per bulannya. Saya bukan pakai T-Mobile atau AT&T, bukan ya, saya pakai Tracfone, dan itu ada paket yang murah $15 per bulan begitu. Jadi saya untuk penginapan sama sekali nggak bayar, dan itu kalau saya mau bayar sendiri 1 bulan itu saya harus bayar 10 juta begitu guys. Nah, dan itu saya tidak bayar, dan penginapan tempat tinggal itu disediakan oleh pemilik restoran. Nah, dan untuk makan bahkan saya merasakan rasanya lebih enak makan di Amerika gitu, karena memang dikasih dari restoran ya. Pokoknya kebutuhan gizi itu ya terpenuhi lah guys gitu, karena kan ya dapat makanan yang enak-enak, dapat makanan yang daging, sayur-sayuran begitu. Waktu saya masih di Indonesia ya, karena memang harus beli ya, rasanya ya memang harus pilih-pilih juga yang mau dibeli begitu kan, karena harus beli sendiri. Tapi kalau di Amerika kan saya ya nggak perlu beli, saya dikasih dan tinggal ambil juga, nggak apa-apa gitu kan. Ya rasanya ya mau makan 3 kali, 4 kali juga ya nggak jadi masalah sih begitu. Nah, sudah itu transportasi saya juga disediakan oleh yang punya restoran begitu kan. Ya saya disediakan transportasi, tinggal ngikut aja, ikut mobil gitu berangkat kerja ya, tinggal bawa badan aja gitu guys, enak. Jadi betul-betul yang saya syukuri, terima kasih ya Allah, Engkau memberikan rezeki yang sangat besar, dapat gaji besar, bersih. Sama sekali saya pengeluaran paling per bulan itu cuman ya 40 sampai 50 dolar. Jadi ya jauh dengan yang kita dapetin begitu ya. Nah, tapi perlu saya garis bawahi, tiap-tiap orang itu ya beda-beda pengeluarannya, nggak bisa disamain. Nah, tiap-tiap orang itu beda-beda pengeluarannya. Jadi begitulah dari pertanyaan dari teman saya yang menanyakan gaji besar tapi pengeluaran besar. Nah, tapi nyatanya ya yang saya rasakan tidak seperti itu. Tentunya meskipun yang dikatakan di berita-berita itu banyak penembakan lah, tapi yang saya rasakan ya nggak seperti itu ya. Justru di Amerika ini aman-aman saja gitu. Meskipun negara bebas ya kita aman saja, keluar sana ke sini ya gitu, nggak ada kendala, atau ya nggak ada kendala gitu, ya nggak ada yang rusuh-rusuh juga gitu, nggak ada gitu. Jadi itu baru beberapa ya yang enaknya tinggal di Amerika yang saya sampaikan. Mungkin ada beberapa lagi enaknya tinggal di Amerika gitu. Mungkin ada beberapa lagi sesuatu enaknya tinggal di Amerika seperti itu. Lalu saya akan coba menjelaskan untuk sesuatu yang tidak enaknya tinggal dan kerja di Amerika ya. Yang pertama itu ya tentunya keluarga guys. Keluarga, seriusan keluarga. Rindu sama keluarga semua. Keluarga saya semua itu di Indonesia, di kota Jambi. Bapak, ibu, dan adik-adik saya itu semua di kota Jambi. Ya saya rindu guys. Rindu itu yang pertama, jika punya keluarga di Indonesia ya harus nahan rindu, itu yang paling berat ya. Ya jadi seenak-enaknya kita tinggal dan kerja di Amerika, tentu ya minusnya ya rindu sama keluarga ya. Tapi sebenarnya kan karena ada media sosial ya tentunya kita bisa saling kasih kabar ke orang tua atau keluarga lainnya ya, itu ya juga bisa ngobatin rasa rindu lah begitu kan. Nah, itu termasuk tidak enaknya jauh kan sama keluarga gitu kan, kerja tinggal di Amerika begitu. Dan apalagi kalau sama seperti saya yang masih belum tahu kapan saya akan balik ke Indonesia begitu kan. Dan ya karena untuk saat ini memang
pada misi untuk mengumpulkan dolar, guys. Ya, saya fokus untuk mengumpulkan dolar sebanyak-banyak mungkin. Ya, ini memang suatu kesempatan buat saya, mumpung jika dirupiahkan itu jumlahnya besar, ya saya terus fokus untuk mengumpulkan dolar. Ya, karena saya juga setelah saya dapat dolar masuk ke rekening Amerika, ya saya langsung tukarkan ke rupiah. Tidak enaknya lagi itu yang keduanya, di Amerika tuh rindu sekali sama masakan Indonesia, jujur rindu sekali. Ya, saya sudah 5 bulan makan makanan Cina, Jepang, Korea, ya makanan-makanan Asia, Cina, Jepang, Korea gitu, guys. Jadi ya masakan Indonesia itu saya baru sekali nih makan. Kemarin dibawain temen dari state lain kan, nasi Padang. Memang ada yang jual ya beberapa state, tapi ya kalau di tempat saya itu saya belum menjumpai gitu, guys. Nah, tidak enaknya lagi tuh ya tentunya saya kangen sama teman-teman saya. Waktu di Jakarta kan, di Jakarta Selatan, Jakarta Barat, saya sering nongkrong sama teman saya, teman-teman ojol. Saya sering nongkrong di pinggir jalan, ngopi bareng gitu kan. Sekarang coba nih, guys. Nih, apaan? Gak ada, guys. Kosong semua. Yang nongkrong-nongkrong itu gak ada kalau di Amerika. Kosong semua. Nah, ini nggak ada, guys. Kosong semua. Mau nongkrong sama siapa? Nggak ada ojek online di sini. Nah, itu salah satu sedihnya, guys. Ya bisa kan kalau di Indonesia itu kan di Jakarta ya banyak yang jual-jual bakso gitu kan, mamang-mamang yang dorong gerobak itu yang jual bakso. Ya kita tinggal beli, enak gitu, guys ya. Kalau di sini nggak ada, guys. Kalau nggak bawa makanan dari restoran ya susah nyari makanan gitu. Mesti harus beli lagi kan, bayar lagi mahal gitu, guys. Nah, kalau di sini kan ya, itu saja sih, guys. Sunyi gitu. Ya tapi karena mungkin disibukkan kerja ya mungkin ya nggak terlalu sunyi juga begitu kan, karena di restoran ya banyak juga teman-teman yang baru begitu kan, orang Amerika, orang-orang Asia lainnya itu banyak. Ya paling mungkin itu saja ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jadi kesimpulannya pada video kali ini saya menjelaskan mengenai enaknya tinggal dan kerja di Amerika dan tidak enaknya tinggal dan kerja di Amerika. Nanti mungkin untuk video berikutnya saya akan menjelaskan hal-hal atau sesuatu yang harus diketahui sebelum ingin kerja dan tinggal di Amerika, seperti itu. Jadi lagi-lagi saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang menonton video YouTube saya ini. Saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti video YouTube saya. Kedepannya harapan saya semoga video saya ini bisa berguna buat teman-teman yang di Indonesia, khususnya yang sekarang masih di Indonesia tapi sedang berusaha berjuang untuk mendapatkan visa untuk bekerja di Amerika. Saya dukung kalian, semangat terus, saya support kalian. Saya pasti memberikan informasi kepada kalian karena saya tidak akan pelit dengan informasi. Saya juga merasakan waktu saya masih di Indonesia, saya dibantu oleh teman saya yang sudah di Amerika. Jadi giliran saya sekarang, saya membantu teman-teman yang masih di Indonesia. Dan jika teman-teman ingin menanyakan sesuatu hal-hal yang berkaitan di Amerika, ya tentang apakah, ya pokoknya hal-hal apa saja sih yang ingin teman-teman tanyakan, silakan tanya DM di Instagram saya boleh, nanti saya taruh di bawah Instagram saya. Jadi kalau teman-teman mau komen juga, ya silakan. Saya ucapkan terima kasih banyak telah mengikuti video saya. Sebelum saya tutup video ini, saya mau kasih lihat dulu, beginilah suasana
area tempat tinggal saya di kota Atlanta, provinsi Georgia, Amerika. Nah, jadi beginilah teman-teman area tempat tinggal saya di penginapan punya bos tempat restoran saya kerja. Ya sebenarnya nggak kelihatan perkampungan juga sih, ya standar lah. Ini bukan di downtownnya ini ya, apa di kota Atlanta, provinsi Georgia, bukan ya. Ini bukan di downtown. Tapi ini masih masuk area sepi sih, masih belum terlalu ramai. Tapi kalau di downtownnya Atlanta itu benar-benar ramai juga ya. Ya beginilah situasinya. Sekarang saya ada di perempatan lagi. Di depan ada United Bank. Ya beginilah teman-teman, hidup di Amerika, khususnya di tempat saya di Atlanta, Georgia. Seperti motor, susah sekali ya dijumpai. Ya semua karena pakai mobil ya. Karena kalau di Amerika itu kendaraan mobil itu justru lebih aman dibandingkan sepeda motor. Jadi beginilah view terakhir. Di belakang saya ada United Bank. Di sini ada perempatan.
Jadi begitulah suasananya, sangat indah sekali ya. Tidak terlalu berasa perkotaan, tapi juga tidak terlalu berasa perkampungan ya. Jadi standar ya, standar. Oke, sampai sini dulu ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.